Pergi bagus. Assalamualaikum. Sami wilujeng. Alhamdulillah. Syukur 7.000 lah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Atau pangling ku lho, Mbah. Masa pangling dan bagus. Heeh. Hah? Long iki rambut turun dibuang kaya pangling. Mirip-mirip Mbah Lurah. Hah? Mirip-mirip Mbah Lurah. Sir dadi lurah aku. Nggih. Yung aku nang anak lurah kantong. Alah. Sehat semua keluarga di sana Ki Lurah. Alhamdulillah, keluarga besar Ki Lurah, ya, Bu Lurah. Sehat semua. Ki Lurah Kuncir, ya, Ki Lurah Gayeng, ya, lurah semua. Ya alhamdulillah. Ki Lurah Buyuk-Duyuk juga ada, itu yang belum mau ngasih tahu namanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sandang ataupun pangan, dan juga tidak kekurangan papan karena kayangan luas. Iya, untuk masyarakat semua. Udah jadi lurah. Iya kan, betul kan bagus. Betul. Gitu. Ini lurah, ini adipatinya, kan nggak mungkin disuruh kan. Nah, untuk masyarakat, ya, para masyarakat, ya, siapa tahu butuh bantuan pembangunan, sampaikan. No, Ki Lurah Batur kan, ya, Ki Lurah yang bijaksana, ya kan, dan bagus. Iya. Iya. Kalau ada keluh kesah, sampaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami tentunya sahabat. Ya, pada malam hari ini, ya di sini kami lagi bincang-bincang santai sahabat bareng keluarga besar Gus Iman lah di sini sahabat. Ya, untuk mengisi waktu luang sebenarnya ini sahabat. Jadi kita ngobrol-ngobrol bersama sahabat-sahabat di sini lah, bareng keluarga. Ya, untuk sahabat semua yang ada di rumah yang menyaksikan kami di sini, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, bagi yang masih ada di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Nah, untuk yang masih nggak enak badan atau sakit, mudah-mudahan ya diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakitnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, di sini sudah ada Kang Dewo yang biasa menjadi mediator, sudah nggak asing lagi lah sahabat. Selamat malam Kang Dewo. Malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sebelah saya udah nggak asing lagi nih sahabat sebenarnya. Dari dulu awal-awal video kami Kelana Masa itu sahabat. Ya, Mas Basir nih sahabat namanya. Ya sudah sering menghibur sahabat semua di rumah. Selamat malam Bang Basir. Selamat malam. Ini salah satu anggota kita pengusaha sebenarnya sahabat. Pengusaha di bidang kuliner tentunya sahabat. Usaha Kang Basir ini Mas Basir ya? Iya. Bakso ya? Bakso. Sahabat. Jadi usaha Mas Basir ini bakso sahabat. Beliau membuka beberapa cabang sebetulnya sahabat. Jadi wajar di akhir-akhir ini Kang Basir itu memang jarang hadir, tapi selalunya Mas Basir ini setiap kami selesai syuting, Mas Basir ini menyempatkan waktunya untuk hadir juga kemari gitu. Di sebelah saya ini Kang Anto. Boleh memperkenalkan diri Kang Anto karena kan memang udah dikenal ya. Boleh sapa-sapa penonton kita juga. Assalamualaikum penonton, nama saya Kang Anto, panggilan sehari-harinya.
Oh, ya pendek saja sahabat menyapanya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah menyapa sahabat semua untuk menjalin ya keakraban tentunya, sahabat, persaudaraan. Walaupun kita ya kenal melalui media YouTube, tetapi ya memang seperti itulah sahabat. Yang penting kita sudah menjadi keluarga, yang penting keluarga, saudara, seperti itu sahabat. Untuk Kang Dewo sendiri, apa sih yang mau dibincangkan malam hari ini? Ada nggak? Begini Bang Akmal. Selama ini kan kita sering melakukan mediumisasi. Ya. Kira-kira di antara beberapa mediumisasi yang, mohon maaf ya, dalam mediumisasi tersebut saya yang selaku mediatornya kan begitu. Dari sekian banyak sosok-sosok gaib yang masuk, yang kira-kira ya mungkin ada kesan-kesan tersendiri lah buat ya Bang Akmal ataupun yang lainnya, itu kira-kira dari sosok yang mananya gitu loh. Ya baik itu kesan yang mungkin ya bisa membawa canda tawa, ataupun kesan yang mungkin ya di situ ada ya tambahnya wawasan karena ada nasihat-nasihat yang mungkin agak apa ya maksudnya ya penting gitu loh. Gitu ya Kang Dewa. Ya begini sebenarnya Kang Dewa. Kang Dewa namanya mediator kan tentunya tidak menyaksikan si obrolan itu atau tidak mendengarkan kalau tidak melihat lagi tayangan YouTube kan seperti itu kan. Tapi kalau yang ada kesan baik melucu ataupun ya nasihat, bahkan sepertinya menguji, itu ya tentunya Mbah Batur. Mbah Batur ya. Iya. Ini dari segi maksudnya gini. Apakah Mbah Batur itu mempunyai nilai lebih dibanding yang lain seperti Mbah Parjo? Contoh Mbah Parjo kan di situ juga ada yang namanya nada candanya, di situ juga ada edukasinya begitu. Sama sebetulnya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bang Akmal itu mungkin lebih mengesankan ya sosok Mbah Baturnya. Kalau boleh tahu di mananya letak perbedaan itu Bang Akmal? Letak perbedaan antara Mbah Parjo dengan Mbah Batur ini, kalau Mbah Parjo ya selain dia bisa bercanda, melucu seperti itu, ya mungkin seperti itulah, ada mengedukasi juga beliaunya. Tapi kalau Mbah Batur ini selain dia bercanda ini penuh dengan makna. Satu untuk menghadapi Mbah Batur ini penuh dengan adrenalin sebetulnya untuk kita, untuk ya Kang Anto nggak tahu. Tapi walaupun seperti itu ya sangat membangun sebetulnya. Dari kita ya pertama berjumpa itu kan kaget kita, kadal di kadal kan. Ya, saya nggak tahu itu kadal siapa. Oh ini kadal. Pada saat itu si melinjo nggak datang sampai 2 kali gitu kan. Ya, saya saja kan gitu. Tapi dengan adanya sosok Mbah Batur ini terus memberi masukan seperti itu. Ya, sampai akhirnya ya terbuka gitu pemikiran ini sedikit demi sedikit. Kok mau jangan gini-gini aja lah gitu. Harus berani dong tampil, ngomong di depan kamera itu dengan apa? Dengan cerdas katanya, seperti itu kan. Menyapa penonton itu harus dengan bahasa yang bagus, kan seperti itu. Ya, tapi kan begini, ya sebelum proses mediumisasi Mbah Batur, kalau Mbah Batur kan ini baru-baru aja lah ya. Video-video baru-baru lah. Iya, kan toh ya. Jauh-jauh sebelumnya kan mungkin ya mohon maaf lah ya, walaupun tidak di setiap mediumisasi, sesekali di saat ada mediumisasi Bang Akmal kan mohon maaf sesekali juga kadang-kala ya menyapa penonton juga kan begitu. Memang sesekali saya menyapa penonton, tapi kan lebih banyak saya itu agak
menutup diri atau tertutup lah seperti itu. Oh begitu. Jadi itu yang membuat salah satu hal yang membuat Bang Akmal itu terkesan begitu ya. Iya, termasuk ada saya sendiri termasuk ada keberkahan lah di situ. Atau begini Bang Akmal, mohon maaf ya, gitu. Ya. Ada perasaan terkesan itu karena ya ada unsur edukasinya, atau mohon maaf cara penyampaian beliaunya yang ceplas-ceplos. Cara penyampaiannya itu ceplas-ceplos, tapi memang tepat seperti itu. Memang seperti itu keadaan kita gitu. Seperti maaf ini Kang Anto, plongah-plongoh, ya itu Kang Anto lah yang bisa menjelaskannya. Iya. Menurut Kang Anto bagaimana? Memang kalau saya cermati dari video-video yang belakangan ini memang sama dengan yang video-video yang kayak Mbak Parjo, kayak apa. Ya memang Mbak Parjo ada sih edukasinya kepada kita. Cuma kalau ini Mbak Batur ini ada gregetnya gitu, lebih greget gitu istilahnya. Lebih greget ya. Untuk mengedukasinya kan gitu. Berarti mungkin lebih tepatnya ya dengan cara yang keras mungkin baru kena di hati mungkin begitu ya. Oh begitu. Tapi walaupun begitu, mohon maaf Bang Akmal, ya Kang Anto juga Mas Basir, ya dalam proses mediumisasi itu kan di luar kendali saya. Namun demikian saya kan mengamati, ya di saat saya itu berperan sebagai mediator, terkhusus di saat makhluk yang masuk ke tubuh saya itu beliaunya Mbak Batur. Ya, memang betul sih ada unsur edukasi yang membangun sih. Cuman cara penyampaiannya itu kalau menurut saya itu ya lumayan apa ya, kalau kita maaf kalau kita perasaan kita mungkin ya bisa saja kita itu tersinggung atau bagaimana. Nah ini yang ya, perlu saya sampaikan sebetulnya. Ya, mungkin selama ini saya ingin menyampaikan tapi mungkin belum ada waktu. Mumpung kita ini lagi santai-santai sambil menunggu waktu nanti. Jadi begini, ya, baik Bang Akmal ataupun Kang Anto juga Mas Basir, di saat panjenengan semua itu berkomunikasi dengan Mbak Batur kan begitu. Ya. Memang nyatanya Mbak Batur sebenarnya yang diajak komunikasi, tapi secara lahiriahnya kan itu saya kan begitu. Jadi harapan saya kepada panjenengan semua, ya hendaklah berbesar hatilah, jangan sampai ada perasaan-perasaan yang sifatnya itu kurang enak atau kurang nyaman terkhusus kepada diri saya. Karena lagi-lagi saya tegaskan, ya apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, ya dalam proses mediumisasi itu di luar kendali saya gitu. Jadi kalaulah ada sedikit ketersinggungan ya di saat panjenengan semua berkomunikasi dengan beliaunya Mbak Batur, ya sebelum ataupun sesudahnya, ya saya pribadi ya meminta maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua begitu loh. Karena semua itu betul-betul di luar kendali saya, Bang Anto. Iya gitu. Kan nggak ada salahnya saya menyampaikan hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena apapun ceritanya Bang, ya di saat hati kita itu udah, mohon maaf ya, tersinggung itu kadang-kala pikiran kita ini nggak bisa berpikir secara jernih, takutnya ya terjadi pemikiran yang enggak terkhusus kepada saya begitu loh. Mohon maaf ya. Jadi ya ini sebagai antisipasi makanya saya jelaskan itu seperti itu. Karena begini Bang, jujur ya gitu. Kalau saya bisa ya mengendalikan diri saya ataupun sedikit ada kemampuan saya untuk mengendalikan ya itu peran makhluk gaib yang masuk ke tubuh saya di saat proses mediumisasi, ya gitu mungkin akan sedikit saya alih-alihkan. Karena mohon maaf itu di saat selesai mediumisasi dan saya itu mencoba untuk mengamati video itu, ya mohon maaf gitu, seandainya posisi saya itu
seperti kalian mungkin, mohon maaf ya, mungkin bisa saja terlintas sedikit ya perasaan yang kayak apa gitu. Iya betul, karena merasa tersinggung lah gitu ya. Iyalah, itu karena gini loh, bahasa dia itu memang agak lumayan tajam menurut saya. Ya, cuman ya kita sama-sama memahami ya, mungkin memang itu udah karakter beliaunya seperti itu. Ya apapun bahasanya, intinya kan gitu, bukan gaya bahasa ya, tapi makna bahasa yang disampaikan sebetulnya yang kita ambil hikmahnya kan begitu. Intinya kan harus berbesar hati di situ. Janganlah kita mengecilkan hati kita, itu nggak boleh lah. Ya seandainya belum sempat atau belum mampu untuk berlapang dada, sedikit ada rasa kecewa, cukuplah kecewanya sama beliaunya, jangan sama pribadi saya seperti itu. itu seperti itu. Iya. Ya terkhusus anak putu kesayangan ya. Gimana ini? Butuh lanang ya. Ya kalau ada pengunut sampaikan Mas, supaya nggak ada kesalahpahaman di sini. Iya betul. Kita di sini kan semua saudara. Mungkin dengan perkataan Bapak Batur gitu kan, itu tujuannya untuk membangun diri kita semua. Benar. Untuk lebih maju, lebih terengginas kan kata Bapak Batur gitu, lebih terengginas, lebih cerdas. Tujuannya kan gitu juga sebenarnya. Jadi kita misalkan Mbah Batur, apapun yang dikatakan Mbah Batur, kita ambil hikmahnya aja, ya, ambil sisi baiknya. Sisi baiknya, maksudnya kita tujuan Mbah Batur untuk membangun diri kita semua, untuk lebih bagus, lebih baik, ibaratnya lebih terengginas kan gitu. Tapi begini, jujur lah Mas Basir. Iya. Tolong jujur lah. Iya. Setelah beberapa kali Mas Basir itu berkomunikasi dengan beliaunya Mbah Batur, ada nggak sedikit rasa ketersinggungan? Sebenarnya ketersinggungan kalau macam kami nggak ada. Nggak ada. Karena di sisi lain, di samping aku Mbah Batur, nggak pernah ditanyakan sama kami. Oh ya, makanya begini. Jadi aku kan cuma sebagai pendengar di situ. Gitu jadi kan. begini sahabat ya. Kalau Mas Basir memberi tanggapan seperti itu, saya pribadi percaya, karena setelah saya amati videonya, Mas Basir itu belum pernah mendapat kata-kata yang agak lumayan pedes dari video. Iya. Cuman kalau Mas Kang Anto ini baru, saya ini betul-betul masih ragu untuk apa ya maksudnya. Katakan Kang. Mendengar jawaban Kang Anto begitu loh. Katakan jujur. Karena mohon maaf ya, sama-sama kita ketahui lah ya, itu dia antara kalian bertiga yang sangat luar biasa, bahkan yang sangat dekat sampai dikasih ya mungkin apa ya, pangkat titel ya. Pelang-pelong itu Kang Anto begitu loh. Ya mohon maaf Kang Anto, kalau itu saya mohon maaf Kang Anto, iya betul, gugur ibadah saya nggak akan berani itu gitu loh. Iya. Memang dari pertama kan ada manggil melinju kan gitu kan, melinju kan. Lepas itu pelongo, terus saya cermati, saya tarik diri kan gitu kan. Makna dari penyampaian beliau memang sebetulnya itu banyak wejangan untuk kita kan gitu kan. Jadi intinya supaya ke depan untuk maju kan gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi intinya Kang Anto nggak sakit hati. Insya Allah. Ya karena saya yakin kalau apa yang dikatakan beliau itu betul kok. Gitu. Jadi nggak boleh sakit hati lah Kang Anto. Berarti sekarang pelongo-pelongonya harus dirubah kan gitu. Itu harus kembali cerdas, terengginasnya tadi gitu. Kembali ke diri Bang Anto kan begitu. Ya harus kita berubah pelan-pelan. Ya. Asal jangan cerdas tergiling ya. Jadi bercanda sahabat nggak apa-apa, ini namanya kita lagi ngomong-ngomong seperti ini sahabat. Inilah sahabat ya. Jadi dengan cara seperti ini secara tidak langsung ini sedang mencoba untuk mengkoling panjenengan pun Mbah Batur ini supaya hadir ya kan. Apalagi beliau itu udah terbiasa itu ya menyisip masuknya begitu. Jadi sambil ngomong-ngomong saya pun mencoba membagi konsen ini, antisipasi siapa tahu tiba-tiba beliau itu masuk begitu. Iya. Monggo lah dilanjutkan ya. Ya memang intinya kayak untuk saya pribadi ya, wejangan-wejangan dari beliau memang masukan-masukan. Ya terus saya untuk diri saya memang saya benahi pelan. Memang ya nggak bisa banyak ya, pelan-pelan tadi. Cecer. Bacot nih.
Jajan dulu kayak jo kan ya. Aduh. Dan memang intinya semua ya untuk membangun diri kita. Jejel apa? Jejel. Apanya jajan? Ya dicoba lah, ya iyalah. Ya seperti itulah sahabat. Jangan ada saling sakit hati, namanya kita lagi di sini ya di rumah sih belajar kan seperti itu. Tapi di sini kan yang dituntut hasil belajarnya itu mana kan seperti itu yang diinginkan. Bukan hanya Mbah Batur, ya guru kita ya pasti seperti itu. Sepertinya mungkin lebih tepatnya bukan tuntutan lah. Kalau tuntutan kan seolah-olah itu menjadi beban begitu loh. Iya, jadi mohon maaf, ya nggak ada salahnya kalau Mbah Batur itu nggak ada bosannya untuk mengingatkan. Ya, karena harapan beliau itu supaya kita semua itu mohon maaf, ya harus pandai berbicara. Seandainya belum pandai berbicara ya paling tidak ya benar di saat kita berkata-kata kan begitu. Iya, jadi lebih tepatnya bukan bukan menuntut, tapi ya besar harapan supaya kita itu jauh lebih maju, mungkin supaya ya kita jauh lebih berkualitas itu seperti itu. Ya. Sambil ngutut sahabat ya. Mas Basir, butuh kesayangan. Seperti inilah kebersamaan kita sama-sama. Ya sudah hadir di sini. Ya, kita ceritakan tadi. Assalamualaikum. Wah cerita ya celak-celak, kaya ngono ya kan yo. Iki nanti bagus yo engko nek kesuwen dia ditonton wong dadi pegawaian bolak-balik yo kan. Iku nek anu dituduhke kabeh kewirangan yo kan, padepokan ku bakal padepokan gede. Iku isine mosok goyong ngene kaya ndok poso. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku. Oh, pancen iki wis tetep ora iso ora di awas-awasi ya. Sahabat Sehat sih ya. Apa sahabat-sahabat Mbak Batur sing ngomong ora apa-apa kok. Sahabat-sahabat. Iya, kesuwen sahabat. YouTube lah. Masalah ini kan di kewajiban nih. Aku njaluk apain di situ? Lah melinjo langsung minggat. Oh, tidak boleh. Sing wonten kampus ya. Iya, aku pengen duitmu sih. Oh niki. Iya. Lagi Mbak. Iya. Wonten niki. Iya. Pripun kabar Mbah? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat, putu lanang ya sehat. Ya. Geser. Pripun keadaan teng mriku Mbah? Hah? Keadaan teng mriku pripun sami sehat teng mriku sedaya? Kalau di sana ya sehat semua. Iya, Sehat semua. Yang nggak nampak ya sehat lah mudah-mudahan. Iya. Wong tukak-tukak itu belum pulang ini kemana? Sama Kak Wilang. Oh, Masih jalan-jalan. Hah? Masih jalan-jalan. Jalan-jalan apa jarang-jaranan kan? Hah? Nggih, jalan-jalan. Mentasi wonten keperluan sing dereng rampung apa nih, Mbak? Ya paling kau cuma kliwon lebih balik kayaknya. Oh, cuma kliwon. Iya. Palingnya cuma kliwon lebih balik paling. Sampai dina Bali ya kesel wong jauh, ya jauh. Ketungkrak. Hah? Ketungkrak. Monggo. Oh ya, tak unjuk ya. Nggih, ngomong.
masalahnya begini dan bagus. Nah, kalau Mbak Batur nggak cepat-cepat masuk ya, ya nanti yang jadi telak-telik ya yang punya badan. Yang dari tadi itu telak-telik jadinya dia gitu loh. Tingak-tinguk, ya udah Mbak Batur masuk aja. Iya. Sini kamu Jo, ya, biar pinter ngomong Jo. Kumpul malah anget kan nih. Nggih. Monggo dengarannya. Oh iya. Aduh nuwun apem ya. Nggih. Ya nanti lah ya. Nggih. Yo dinyat ya lah. Yo. Engko ngudute aku kepiye? Mungkin kalau siapakan mejo. Iya. Oh. Jadi kelingan aku nang kayangan iki. Punten. Bismillah. Kayak raja temenan. Mboten wonten apa. Iya. Monggo. Wah, mbiyen urung takon dadi raja nek kuncir wis dadi raja mbiyen kayak gitu. Iya, Ora apa-apa lah pendek panang isor ya. Kan penting rezekine kan ngumpuli raja ya kan, Sir? Amin. Iya. Aturan tidak bagus gini. Dan nek ngerti aturan ya kudune ya rumah lah. Iya. Wah, gak aturan tapi orang ngerti aturan. Hah? Iya. Untung gua cepet ngomongnya orang tak dupak deh. Pas jurung nakat mau ya. Iya. Mangkawaiku. Aturan tidak bagus ini. Dia sing uli lungguh nang dhuwur ya penggede-penggede. Iya. Mulane kok cepat gede, Gal. Iya. Jamu gede omongnya bola-bali sahabat-sahabat mbopo. Iya. Enggak sahabat meneh penonton. Sing gede pangapuran ya, Sir, ora apa-apa ya. Monggo. Sing lemu nang ngisor. Iya. Iya. Masalah janjane ya aku lebih lemu, iya, tapi ora tak ketok lah. Iya. Mriki lah den bagus ya. Wah aku kesuwen iki dhewe kan. Ya wong wadon men kaya penganten, ora tenan ngene ya. Hah? Aku lemu aja ngalang-alangi mlakune gurune. Mriki den bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur 7.000 lah. Wal afiat. Alhamdulillah. Untuk pangling ku lho, Mbah. Masa pangling den bagus. Heeh. Hah? Long iki rambut turun dibuang kaya pangling. Mirip-mirip Mbah Lurah. Hah? Mirip-mirip Mbah Lurah. Sir dadi lurah aku. Nggih. Yung aku nang anak si lurah kantong. Alah. Pancen anu guyonane wong pinter ki yang pas. Kan ora masalah ya kan. Iya. Enggak apa-apa sahabatku semua ya. Jadi inilah Sing penting aja lurai berandal bae lah. kekeluargaan kami bareng Mbah Batur tentunya. Tapi ya ora apa
Iya, penonton Bapak tuh orang nyalon lurah. Oh, Bapak tuh jadi lurah. Iya. Monggo. Bapak Komando. Sami-sami. Ning nang kene lurah tukang jaluk udut. Iya. Monggo. Orang ana sing dodolan udut nang lurah ora apa-apa. Alhamdulillah. Jadi begitu sahabatku semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ngobrol-ngobrol, nyapa panjenengan semua dimanapun berada. Kebetulan bareng beliau Babatur tentunya. Iya. Di lurah batur. Dan mandan ton nom dan bagus. Yang baik ganti ki lurah batur sadung mau. Ki lurah batur. Ya maksudnya nek ana lurah-lurah kan dadine gonek kesuna nek pangandikane Den Bagus ki ora luput mau bisa ngomong kaya lurah ya dadek ngapain sekalian. Iya. Ki lurah batur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya obrolan dilengkapi bareng beliau Ki Lurah Batur. Iya. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa memahami apa yang kami obrolkan, karena saya akan mengajak semua terkhusus anggota-anggota saya untuk terus berlatih biasa menggunakan bahasa yang Anda semua, panjenengan semua paham. Seperti itu. Tadi di awal saya lupa belum menyapa beliau Ki Lurah Batur. Saya akan menyapa ulang. Sehat semua keluarga di sana Ki Lurah. Alhamdulillah keluarga besar Ki Lurah ya, Bu Lurah. Sehat semua. Ki Lurah Kuncir, Ki Lurah Gayeng, ya, lurah semua. Ya alhamdulillah. Ki Lurah Duyuk-Duyuk juga ada itu yang belum mau ngasih tahu namanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sandang ataupun pangan, dan juga tidak kekurangan papan karena kayangan luas. Iya. Itu sahabat ya, yang mudah-mudahan panjenengan semua pun dalam kondisi yang sama, sehat walafiat, tidak kekurangan sandang, tidak kekurangan pangan, juga tidak menurunnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Seperti itu. Jadi ya saya tetap kasih ruang Ki Lurah buat anggota-anggota saya, baik itu kadal ataupun binjo, walaupun bertanya dari sana nggak apa-apa, saya kasih ruang ataupun kepada Jopo Mulyo Kawilang. Jadi untuk masyarakatku semua udah jadi lurah. Iya kan, betul kan bagus. Betul. Ini lurah ini adipatinya kan nggak mungkin disuruh kan. Untuk masyarakat, ya, para masyarakat, ya, siapa tahu butuh bantuan pembangunan sampaikan. Ki Lurah Batur kan, ya, Ki Lurah yang bijaksana. Ya kan Den Bagus? Iya. Kalau ada keluh kesah, sampaikan saja. Iya, gitu loh. Kalau butuh apem, ya ini apem. Jo, ya belum puas kalau aku itu belum ya menyedekahkan sedikit apa ya hasil kekayaan Ki Lurah ini. Iya, ini waktu itu kayak manuk, kamu lulu apa, pisang ini lulu apem lah. Ben ojo mlempem pemikiranmu ya. Nah, sana biar apa penonton tahu masyarakat yang penuh kekurangan. Inilah sahabatku semua, khas dari beliau Ki Lurah Batur. Iya, jadi intinya mudah-mudahan warga-warga di sini bisa memahami atas beliau, beserta panjenengan semua pun bisa lebih memahami atas beliau Ki Lurah Batur. Ya. Jadi begini penonton, ya, warga asli itu warga Ki Lurah Batur, warga aslinya di Kayangan. Kalau ini warga bayangan, ini warga bayangan.
ya, yang selalu membayangi pikirannya Mbak Batur. Makanya asal mereka itu menyebut nama Kilurah Batur, yo dateng itu. Iya, itu. Iya kan? Iya. Kawula. Iya Kilurah. Bedanya di sana kan ya, itu danyang-danyangnya perempuan. Kalau di sini danyang-danyangnya laki-laki semua. Iya, wong bukan muhrim, lain alam. Ya kan Den Bagus? Iya. Iya. Kalau danyangnya di sini perempuan ya bukan Kilurah Batur yang betah gitu. Tapi inilah kabula-kabula nanti betah. Intinya memang sahabatku semua, hidup ini ya beginilah, kalau bisa itu harmoni ya. Toh semua bagian daripada bukti kebesaran Allah. Makhluk Allah ternyata sahabat itu tidak hanya bangsa kita, golongan manusia ya. Catatan semua kita mampu menghargai kebinekaan yang ada dan dalam satu naungan akidah yang sama, yakni mengabdi, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, sahabatku semua, diikat oleh satu akidah, yakni sebuah tauhid atas Allah, bukan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita harus bertauhid, mengimani, meyakini dialah Tuhan semesta alam. Itu semua kita harus tumbuh kesadaran atas hal itu, sahabat ya. Seperti itu yang sedikit mungkin perlu saya sampaikan, dan akan saya persilakan lebih lanjut ngobrol beliau Kilurah Batur bareng warga-warganya di sini, yakni anak-anak saya mungkin ya, sahabatku semua ya. Seperti itu. Kilurah mau tanya ini Kilurah. Oh, mau nanya bukan mau minta. Mau nanya. Di sana Darul Wulan ada, di sini ya masih seperti ini Darul Wulan. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Kesiapan calon murid itu seharusnya bagaimana, Mbah Batur? Awal-awalnya. Kilurah Batur. Iya, Kilurah Batur. Iya, ya nggak palak sungkem-sungkem kayak gitu. Iya. Kilurah Batur. Yang penting jangan bala tua banget. Iya. Oh iya, Kilurah. Udah naik pangkat ini, dapat pangkat tadi Kilurah Batur. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Untuk menjadi belum murid nih, calon murid itu apa kesiapan yang harus ada pada calon si murid? Calon murid siapa? Kamu ini ngomongin kamu apa ngomongin siapa? Ya nggak apa-apa lah ngomongin kami. Gitu. Jadi begini, ya. Kalau di sana ya, di Darul Wulan yang di alang-alang Bumitir, jangankan udah jadi murid, calon murid aja. Itu harus ada persiapan mental, persiapan batin, persiapan badan. Itu loh. Itu. Iya. Semuanya harus siap. Harus siap digembleng. Harus siap sengsara. Gitu. Karena apa? Dalam hidup ini cuma ada dua. Kalau nggak bahagia, sengsara. Kalau udah siap sengsara, bisa menikmati kesengsaraan, sudah pasti bisa menikmati kebahagiaan kan. Insya Allah, amin. Itu seperti itu. Karena begini, sengsara itu nikmat sebetulnya. Jangan beranggapan nikmat itu hanya kebahagiaan. Kesengsaraan itu nikmat dalam bentuk kesempatan supaya kita bisa keluar daripada kesengsaraan itu bermodalkan kemampuan dan keimanan. Tentunya ya di latar belakangi dengan kesungguhan atau keseriusan kan, dan bagus. Iya, betul. Itu. Karena di balik kesusahan itu tersembunyi kebahagiaan. Itu seperti itu. Paham? Itu. Makanya kalau langsung bahagia, ya, tidak dikasih kesempatan ya untuk melatih dirinya menghadapi kesusahan, dan di saat ya berubah kebahagiaan tersebut menjadi kesusahan, dia pasti terkejut. Itu yang bisa menyebabkan
goyangnya pemikiran ataupun goyangnya keimanan, ya kan, dan bagus. Betul. Itu. Jadi sebetulnya yang dekat dengan kesusahan itu sebetulnya lagi dekat dengan kasih sayang. Gitu. Itu seperti itu. Makanya di saat kita merasakan kesusahan, hendaklah kita itu menyayangi diri dan menyayangi selain diri. Itu seperti itu. Di saat kita betul-betul sudah bisa menyayangi semua itu dengan tulus hati, maka kesusahan itu akan berubah dengan sendirinya menjadi kebahagiaan. Itu seperti itu cara menyikapinya. Karena kesusahan dan kebahagiaan itu juga suatu misteri. Gitu loh. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik kesusahan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kebahagiaan. Betul napa mboten dan bagus? Betul, top Marco top. Top Marco top. Itu. Karena kan ini kunci-kunci dasar gitu, Bapak Tur, yang harus kami persiapkan sebagai yaitu tadi calon murid. Jadi kalau terkait pertanyaanmu yang tadi, ya, ini terkhusus untuk kalian yang udah jelas nampak, ya, yang udah jelas itu menjadi beban pikirannya Ki Lurah Batur, itu, ya, bukan calon murid, memang udah menjadi murid, bahkan murid kinasih mungkin, itu seperti itu. Jadi harapan Mbah Batur, harapan dal bukan tuntutan, ya, gitu. Mbah Batur ataupun panjenenganipun Den Bagus di sini tidak pernah menuntut kepada siapapun. Seandainya ada tuntutan, hanya berlaku untuk dirinya sendiri supaya jauh lebih baik. Betul napa mboten Den Bagus? Betul. Itu besar harapan kami, terkhusus buat kalian bertiga yang ada di sini, terlebih buat cucuku yang sudah mendapat asmo juluk Joko Mulyo Kawilang, udah ada kawilang-kawilangnya itu, gitu. Sebetulnya kalian itu harus segera mungkin menata baik pemikiran ataupun keimanannya. Itu seperti itu. Kalau bingung, gampang yang ngomong, tunjukkan kualitas kalian dalam bentuk keseriusan kalian supaya mendapat hasil yang jauh lebih memuaskan, seperti itu. Gitu loh. Karena Ki Lurah Batur juga tahu. Semua itu sudah ada batasannya. Tapi jangan pernah membatasi diri sendiri. Itu seperti itu. Gitu. Kalau kita sudah membatasi diri sendiri, maka kita tidak akan bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Karena kita yang mengukur. Kita sesuai ukuran, bukan kita mengatur ukuran. Betul dan bagus? Betul. Paham apa tidak? Itu seperti itu. Nah, Melinjo mau nanya atau Jopo, monggo. Iya, jangan segan, jangan sungkan, biasakan, beranikan diri kita guna untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan. Jadi bertanya. Karena kalau kita hidup itu diliputi oleh kebodohan atau ketidaktahuan, itu rawan terjerumus kepada kesesatan. Betul. Ya, seperti itu. Monggo, ayo. Ditambahi pertanyaanmu boleh, monggo. Karena begini Mbah Batur, Ki Lurah. Ya, Ki Lurah, ya. Ya, gini Ki Lurah. Belajar pun kita tanpa mengetahui seperti yang Ki Lurah Batur tadi jelaskan, itu kita mengalami kesulitan apa-apa yang harus kita terapkan seperti itu. Jadi sekian lama pun kami belajar, gitu. Toh belum nampak hasilnya, atau ya katakanlah seperti itu, belum berhasil. Tetapi kita harus ya mempunyai tekad seperti yang
Ki Lurah tadi katakan ternyata. Perlu kamu ketahui, keterlambatan atau kegagalan hasil daripada pembelajaran itu tidak ada pengaruhnya dengan sistem pembelajaran atau kelemahan daripada tim pengajar. Semua itu berkaitan dengan pribadi yang belajar dan yang mempelajari. Itu seperti itu. Apalagi kita belajar sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Itu melibatkan hati, melibatkan perasaan, ya, dengan cara menjauhkan hawa nafsu. Makanya itu harus konsentrasi, introspeksi, dan mencoba pelan-pelan untuk bersuci. Kan begitu ya kan, Den Bagus? Betul, itu. betul. Karena begini, sudah bolak-balik Ki Lurah Batur sampaikan. Usaha kalian hanya sebatas menyiapkan tempat, sedangkan wawasan dan pengalaman atau isinya itu, ya, itu akan datang dengan sendirinya. Tidak bisa dicari. Itu seperti itu. Dia akan datang dengan sendirinya di saat wadah sudah mencukupi. Betul kan, Den Bagus? Betul, ya. Itu seperti itu. Jadi tidak ada pembelajaran sistem kayak gini itu diingat-ingat, diapal-apal. Gitu. Pembelajaran yang melibatkan pemikiran dengan cara mengingat ataupun menghafal, ya, itu hanya sebatas kemampuan pikiran, ya, daya paham pemikiran. Sedangkan sesuatu yang gaib ataupun kebatinan kadangkala itu tidak masuk akal logika. Semakin dipikirkan semakin jadi orang gila. Makanya saya katakan tadi, usaha kalian itu hanya sebatas menyiapkan tempat. Itu seperti itu. Ya kan, Den Bagus? Oke. Terima kasih Mbak Batur atas Biar paham. ya penjelasan. Kusiman, mohon maaf. Iya. Jadi begini, kalau bahasa Ki Lurah Batur, ya, kepengin gembleng, ya, kudu digembleng. Bukan kepengin gembleng, kudu gemblung. Kebalik itu. Iya kan, Den Bagus? Oke. Itu. Paham? Nanti itu ada yang mewejang hati. Gitu loh. Yang penting kalian mempersiapkan diri dengan cara menjadikan diri. Nanti ada tugasnya, ya, yang menjadikan Gusti kang mohon dadekaken. Paham apa tidak? Ya, itu seperti itu. Gitu. Apalagi masalah keilmuan yang dipelajari itu keilmuan batin, ya, keilmuan badan halus, gitu loh. Yang bisa bermanfaat untuk dunia nyata, tapi prosesnya itu tidak melibatkan peran daripada hal-hal yang nyata. Itu seperti itu. Melakuning sukmo iki nganggo dalaning gaib. Obahe rasa iku lantaran tumindaking gaib. Jadi dalam hal ini tidak ada kaitannya badan ataupun pikiran, saya katakan berulang kali. Makanya ada bahasa. Lakonono mengkonek wiswayae temekan. Jalankan saja, kalau sudah saatnya nanti tahu dengan sendirinya. Kalau kita mencoba ingin tahu dengan cara mencari tahu, itu tidak akan pernah tahu karena tidak akan pernah ketemu. Betul kan, Den Bagus? Malah mengalami kesulitan. Itu. Paham? Paham. Itu seperti itu. Nah, supaya semua itu bisa berjalan, ya, dengan lancar, kita harus punya prinsip. Alon-alon asal kelakon. Pelan tapi pasti jadi, pasti selamat.
mudeng, itu seperti itu. Jadi kewajiban sebagai murid apa? Itu patuh, jalankan apa yang diperintahkan guru. Itu. Tidak perlu tahu apa yang diketahui oleh guru. Kalau memang sudah mampu ya, dengan usaha dan waktu, nanti juga akan tahu dengan sendirinya. Tentunya atas usahamu dan juga atas doa dan ridho guru. Betul ya, dan bagus. Betul. Itu seperti, berarti kan gampang. Namanya ilmu angel urung ketemu, digoleki ya sang saya angel. Dilakoni mengko ketemu. Ya kan, dan bagus. Lho kowe ya arep cek toko pengen ngilang dal. Hah? Kowe ngentut esi krungu wong. Gitu loh. Tapi kalau memang sudah mencukupi, mampu dengan sendirinya, alam yang membuktikan. Nah, itu ceritanya panjang gitu. Itu nanti yang lebih berhak untuk menyampaikan ya panjenenganipun Den Bagus selaku guru. Tapi ya jangan terburu-buru Den Bagus. Ya kan Den Bagus? Iya, diukur dulu lah kepatuhannya bagaimana. Itu seperti itu. Karena ilmu-ilmu seperti itu tidak akan pernah hilang. Gitu. Tidak akan pernah hilang. Ilmu itu nyata adanya. Hah? Iya. Itu seperti itu, ya. Jadi intinya seperti ini terkait pertanyaanmu, ya. Sudah apa yang diperintahkan oleh guru, ya, kerjakan dengan serius, dengan tulus. Mudah-mudahan dapat ridhonya guru, ya, dikabulkan usahamu, dimakbulkan doa gurumu. Itu seperti itu. Mulane nek sinau orang nganggo guru iki yo angel niku. Lah nek sinau nganggo guru isi angel-angel yo kebangetan. Angel mbah. Yo nek gampang yo dudu ilmu. Ini ilmu. Angel urung ketemu. Nah. Ojo dikoleki yo sangsaya angel. Itu seperti itu. Kedepannya Mbah Batur itu nanti nek arep mejong ki luwih angel mening. Angel maning. Iku sing kelas-kelas mumpuni tenanan. Iku kaya ngono dal. Iku. Ki Lurah Batur pastikan kalau kita menerimanya pakai akal logika, ya enggak akan masuk. Melainkan kalian mendengarkannya nganggo rasa. Nganggo rasa. Ya mudah-mudahan kalian bisa mendengar ya makna yang Ki Lurah Batur sampaikan, paham atas makna tersebut. Ya mudah-mudahan gitu. Bisa langsung menjadi kekuatan, mampu. Karena dulu ya dulu orang punya ilmu itu bukan karena tirakatnya. Siap tirakat. Kalau nggak diisi onen-onen, ya orang ini ilmu. Dalam hal ini berarti begini, tanpa tirakat, kalau udah dikasih onen-onen, ya paham onen-onen itu, ya tadi ya kan bagus. Insya Allah. Ya. Nah, itu. Tapi ojo ngarep-ngarep engko iki wis lah tarung oke ae Ki Lurah Batur teko tak takoni ae men bolak-balik moni, tak pahami, ya Ki Lurah Batur ya ora goblok. Iya kan Den bagus. Nah, itu. Iku ya. Iya, iya. Itu. Ya syukur iso kaya ngono. Ora ya ora usah adu-adu kaya ngono, sing penting iya dadi terus manfaat. Iya kan Den. Kaya ngono. Ya iki kok babagan iki urung atik lho, nek wis ngatik iki ndarulan temenan. Ya. Yo iso kok. Kowe ngomong Mbah Batur ngomong kowe sekarat-sekarat ngrungokno wae. Mirengake nene Ki Lurah Batur iso klenger sukma muda. Lho tenan. Iku. Mulai iku kabeh mau iki nganggo wayah.
mulane yo wis ndang tata-tata siap-siap engko nek ana wayahe kaya ngono wis siap iya kan Den Bagus. Insyaallah. Iku kaya ngono. Terus angelan ya. Wong arep njaluk wis kepethuk kambi lurahe kowe sing angel-angel yo kebangetan. Iya kan Den Bagus? Iya. Monggo, munjuk. Nggih, matur nuwun. Itu. Ayo dipajuke. Ini kan sahabat-sahabatku semua dimanapun berada sedikit memahami arah yang kami obrolkan. Monggo. Saya Den Bagus ini kalau dilanjutkan nanti ceritanya wis cerita makrifat yo wedine sing sekarat kan koyo ngono Den Bagus ya diwatesi ya kan Den Bagus. Ya njaluk izin lah Den Bagus nek kabeh diwutah nang koyo payah Den Bagus. Iya kan Den Bagus. Memang kadang-kadang saya sendiri di lurah juga harus tahu batasan beserta juga mengerti wadah yang ada. Namun bila mana wadah itu nampaknya lama tidak membuka, sedikit harus kita coba guna untuk bantu dorong supaya pelan-pelan syukur-syukur bisa cepat terbuka. Ya, seperti itu. Nah, masalah itu kembali lagi Den Bagus bagi-bagi tugas ya Den Bagus. Insyaallah. Karena Kilura kan mencoba untuk mendorong yang lain supaya yang lain terbuka kan begitu Den Bagus. Nggih. Jadi daripada pusing-pusing ya udah apa yang diperintahkan guru kerjakan. Iya, Mbak. Itu seperti itu. Ya. Seperti itulah pesan saya pun untuk semuanya. Ya pokoknya apa yang saya sarankan, apa yang saya perintahkan, apa yang saya sampaikan itu semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi saya. Namun itu mungkin sebetulnya untuk kebutuhan kalian yang nantinya bisa menjadi manfaat untuk sesama. Amin. Seperti itu. Memang saat saya sedikit cerita yang sifatnya itu bersifat tua, itu memang kalian pun mungkin masih bingung. Contoh, kalau saya harus sedikit membahas terkait contoh, salah satu poinnya, apa sih yang dimaksud dengan sastra Jendra Hayuningrat? Nah, itu lebih sulit lagi memang. Baru ini saya mencoba untuk sedikit, ya katakanlah nukil bahasa tersebut. Terlalu sulit untuk difahami hal itu. Karena itu bahasanya berbeda dengan sekian lama yang saya sampaikan. Jadi memang intinya ya, ayolah saya mengajak semuanya guna untuk maju, berkembang, guna untuk lebih baik, mulai ya sekarang dan seterusnya seperti itu. Jangan kita sia-siakan hidup ini karena hidup ini harus terus kita jalani sebaik mungkin. Buat sahabatku semua tentunya yang memiliki hobi atau sedang dalam perjalanan menempuh thalabul ilmi, yakni dalam pembelajaran, setulus hati saya doakan juga sahabatku semua dimanapun berada. Semoga Allah meridhoi dengan membukakan pintu hati kalian semua guna untuk bisa mengenyam, memahami, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh guru-guru panjenengan semua, tentunya dimanapun berada. Amin. Seperti itu. Karena belajar tanpa guru ya, itu agak mengkhawatirkan. Sampai-sampai ada pepatah, bila mana belajar tanpa guru bisa nantinya salah pemahaman. Seperti itu. Jadi perlu adanya guru, dan dalam pembelajaran itu memang ada beberapa syarat yang saya pahami sahabatku semua. Dalam pembelajaran, belajar apapun itu harus terpenuhi 6 syaratnya sahabatku semuanya. Apa itu? Lukain. Kedua, wahirsin. Ketiga, wastibarin. Keempatnya, wabulghotin. Kelima, ya, wa irsadi ustadzin. Keenamnya, watuli zamanin. Itu harus terpenuhi. Maka semoga saja panjenengan semua yang punya hobi
Dan lagi dalam pembelajaran, semoga bisa juga memenuhi keenam poin syarat tersebut supaya bisa mulus pembelajaran dan hasil maksud atas apa yang dicita-citakan tentunya. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Seperti itu. Kaya ngene. Foto kabeh yen sing padha nang ngene. Wong nuntut iki kalah kambi wong manut. Ngono. Dadi kadang kala ya golek sinau iki teman. Tapi dheweke iki ora patuh kambi gurune. Ya ora dadi kanggo gawe, kan ben bagus. Gitu. Karena syarat poin kelima wa irsadi ustadin, taat atas perintah guru mungkin terabaikan atau diabaikan, maka tidak akan bakal menjadi seperti itu. Mung sempurnane sinau iki ya siji nuntut, loro nurut. Dadi engko ilmune katut. Lha napa mboten ben bagus. Yo engko kapan waktune nek wis wayahe. Aku ora wani yo bedar sing dhuwur-dhuwur kaya ngono. Ora eman ilmune, eman awakmu, eman pikiranmu, eman sukmamu. Nek urung kuat nampani mengko bondo kalani. Ono? Iya. Iya. Jadi kat mau iki ditonton ora ono guyune ya. Iya, wis dadi ki lurah. Iya. Apa bali Mbah Maning main guyu? Wayahi serius. Hah? Mas. Ya kan nenek serius sih, Mbak. Oh iya. Iya. Ada Kayane saat-saat aneh. serius, Hmm. ada saat-saat bercanda. Mungkin bagus mau mancing-mancing. Ya, kaya lurah ngomongnya dadi kelingan, wis kadung keceplosan wis diakoni bae ora apa. Semua itu mungkin ada perjalanan, mungkin sudah waktunya Gelora seperti itu. Oh nggih. Ya, mudah-mudahan. Karena saya yakin apa yang saya lakukan, mungkin apa yang saya ucapkan, tak lain tak bukan dalam rangka hanya sebatas menjalankan apa titah Sang Maha Hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Pancen nek anu urung wayahe dicepetna ya ora bisa. Nek wis wayahe dialang-alangi apa maning kan ngono. Iya, betul. Ya, supaya obrolannya mungkin cukup cair, tidaklah tegang terus ataupun serius. Mungkin alangkah baiknya Kidura Batur mungkin saya kasih ruang kepada mungkin ya anggota-anggota saya biar lanjut bercengkrama bareng panjenengan Gelora seperti itu. Ben ono lawak-lawake ya kan bagus. Iya. Sing nonton kat mau ya mirengake ndelengke ya ketone ya melu tegang ya kan. Iku. Ene sing ngomong mesake iku kadal, ono sing ngapoke kapok wedal kan kaya ngono ya eneng. Nah, yo iya, wong ora seneng jodone seneng, ono sing seneng, ono sing ora seneng kan kaya ngono. Ning sanajan umpamane sing nonton ono sing ora seneng, sanajan ora seneng ya muga-muga uripe seneng, iku diwehi sesenengan kan kaya ngono ya kan Den Bagus. Kudu iso legowo dan kudu ombo segorone kaya ngono lho. Urung iso ombo segorone ya paling ora ya ombo pinemune kaya ngono lho. Aja mung dawa penjangkane bae, penjalukane ae kaya ngono. Iya. Kok ora njaluk wis tak jaluk nak kaya kowe. Iya, ya ben guyu. Kersane lari-lari mboten segen ataupun sungkan kula mrikorin lah nggih. Oh nggih. Semoga Nggih, pancen iki kewajibane iki ora ngomong masyarakat niki Den Bagus nggih. Mboten napa-napa. Kene tak omonge tok alem-alem. Kene jo. Kene den tak alem-alem. Kene yo. Sayo guyon. Sir. Nggih. Temenan iki aku wis kadung jakku nang kene iki kamu mbok golek ke sir. Nggih. Hah? Mosok ora nggih pinemu apa kok iki. Nek iki yo wis ono ya sesek ya sing liyane mbok golekke kaya ngono. Iya. Aku ngomong karepku, aku sing kongkon, dudu aku dikongkon kambi Den Bagus ora iku. Hah?
Wah, rembugan ngambi aku. Ya kondisi ya tak terawangi dhisik ya. Iya. Wong tukar-tukar kae iso nerawang nang kana. Iya. Iku, kok ya. Candrunge nerawang ya. Sing mbok sawang iki apa wis ngerti kowe. Sing disawang nang ngarepmu iki sing di terawang kan mandan abot gitu. Hah? Hah? Ya seneng banget basur iki memang apa iya apa jenenge? Hah? Tulus kaya ngono. Ya sanajan kita awe jeneng Jopo tak celup basir kan ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa sing penting kan nek dhuwur ora ana basir ana Jopo Mulya Kawilang kan kaya ngono. Iya. Wong Kawilang wis diwehi panganan bakso. Hah? Iya. Sampai kepentut. Malah tukar-tukar kon mangan alang-alang nang dhuwur alang-alang kumitir nang isor dimpani alang-alang. Iya. Iya, yuk cerita men guyu. Saya mencar. Hah? Aku wis diwanti-wanti kabeh sing duwe raga Pripun? gara-gara aku iki ngontali apem. Ora kepenak wetenge dadi ya mesake juga. Tapi ya tak tambah ya ora apa-apa. Iku. Iki sing tak pangan rasane ae ora apa-apa kan kayak gue. Iya. Sami mawon Pak. Iya, pada. Ya, ayo cerita kok malah ngayem-ngayem. Si tinggal lunga nang gurumen kowe aja. Riko ceritane kok malah ngayem-ngayem. Mbok arep gandang wektu kowe arep nangkepi kuntilanak kayak gue maksudnya kok malah ngayem-ngayem. Hah? Iya. Masa kabeh-kabeh kudu kilura batur sing duwe iku lah. Dia kebangetan. Ayo dimulai. Ini Mbah. Iya. Ki lurah lah. Iyalah, ya Mbah ya kena wong anu arep nglawak. Mbah. Ini Mbah, jen kan kami sering didongengi, kami Ya pitakonmu aduh banget kuwi ora bakal tak jawab lah nek sing kaya kuwe. Ya mongko ning sana wayahe. Oh iya. Ya aku wis ngerti kalau ngomong ya aku wis ngerti kok. Ya iya lah. Ya rambutmu iso tak wilang. Iya. Wis cerita sing liyane sing bisa gawe guyu maksudnya kayak suwe. Ya ayo dimulai. Apa tak munggah, Babatur? Ojo. Ya wis ayo. Wingin delok juga menyambah. Hah? Waktu nang kene guyu-guyu sampai siapa? Ya Babatur kan iso ngerti sing awakmu kabeh ora iso ngerti kayak gitu lho. Kowe ngertine kan apa sing disekseni nembe krungu, ya nembe weruh gitu. Babatur sanajan ora iso nyekseni, ora krungu ya tetep krungu ya tetep ngerti kaya ngono lho. Ku kaya ngono. Iya. Ya sambil mangan sambil diejeki. Hah? Tungkrak. Ya ora apa-apa. Jenenge Kawilang majikane. Yo majikane arep ngomong kaya apa kami babune ya sekarep-karepe dhewe. Iya kan, Sir? Iya apa ora, Sir? Wis suwi ora guyon kangen katanya. Hah? Wis suwi ora guyon kangen. Guyon wingi. Ya gelunga itu anak pegawaian lah. Ya wis ben ora apa-apa. Mulane kok aja kalah temene iki. Mosok sing bangsa gaib iku temene ngungkuli awakmu. Kan ya keliru iku jenenge kan kayak gitu. Iya. Yo. Cemudut ae. Nunggu apem, Bang. Nah, dheweke kok arep ngomong. Dia arep ngomong. Ngrungok ae jantung wis dak-dik-dik. Ya anu mesti Nunggu apem. Arek ditakon urung wayahe memang. ya ayo guyon kayak Bahasa gue Inggris lho. Guyon. Iku kaya ngono. Aja nganti kok Mbak Batur ngamuk gitu. Nah, kowe ya ora tak amuk sir, ora. Wis tilik tekanan kana kayak gitu kan tak regani melakumu kayak gitu. Iya kan? Iya. Kene anu dineng napa ya anu munggah temenan Mbak Batur, temenan munggah. Iya. Iya, temenan.
aku ora tau glewean. Sanajan aku guyon ya anu temenan, guyon nganggo waton tetep. Jadi sing dimaksud wadah niku Mbak. Kan atine jalan Mbak. Ya tirakat lah, sing jelasnya ya kok tirakat kaya ngono. Ya. Sing tirakat iki kan ya puasa nafsune, ya puasa ragane kaya ngono. Iku kaya ngono. Iya. Lantaran kaya ngene, ya wong tirakat iki kan ngurangi kebutuhan badan. Nah, di saat kita itu tirakat, di saat kita mengurangi kebutuhan badan, di saat itu kita sedang mencoba pelan-pelan mencukupi kebutuhan batin. Batin juga punya kebutuhan. Itu. Kebutuhan batin itu apa? Selain kesenangan dan ketenangan sebetulnya. Cuman senangnya batin beda sama senangnya badan. Tenangnya batin beda dengan tenangnya pikiran. Itu pembahasannya lain kesempatan. Yang jelasnya begini. Batin itu punya kebutuhan. Batin iki iso obah. Itu. Lantaran batin sejati ini. Ya. Itu. Kene wujud. Ya. Itu. Iku kaya ngono. Batin bisa ngomong. Wong eneng onen-onene ati kok, berarti kan iso ngomong. Iya. Nah, kan kaya ngono. Jadi yang pintar berbicara belum tentu hatinya bisa berkata-kata. Paling ya berkata-katanya cuma grundel, beda. Itu bukan kata-kata hati, grundel. Itu hawa nafsu kayak gitu. Gitu. Pembadaran kayak gitu nanti lain waktu. Maunya ini Babatur guyon karena tadi ceritanya sudah serius, itu seperti itu. Iya kan Den Bagus? Tak ancam ini Den Bagus kalau kayak gini aja ya tinggal munggah. Iya. Gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, bagi-bagi waktu. Ya. Siapa tahu kalian berdua mau menjalankan tugas jadi penunggu papringannya uti kuntilanak, itu kayak gitu. Ya ngiras-ngirus waktu lah. Gitu. Karena Babatur pun sebetulnya ya mohon maaf gitu. Yang jauh lebih penting kerjaannya itu ada, dan itu semua ada kaitannya dengan kalian, itu seperti itu. Makanya Babatur itu kan nggak mungkin ngelatih kalian pintar ngomong, cuman memberi harapan ya supaya kalian itu pandai ngomong. Sing latih ya awake dhewe. Harus sering dilatih di dalam hati, diangen-angen gitu, Mbak. Kudu diapalke, onen-onen ku diapalke, tapi aja nganggo pikiran. Ngapalke iki nganggo amalan ati. Amalan ati senenge amalan apa ya iku digolek enak kaya ngono lho. Kaya angel-angel. Paham? Iku ya ora sida guyon iki Den Bagus. Salah-salah kok kawilang mudhun meneh dheweke sing lawak iki nek kaya ngene, yakin. Hah? Yo anu temenan. Lah iki wis kalah Prabawa Den Bagus. Iya ketone Den Bagus. Ya ora apa-apa wis. Ya pancen iki kaya ngono wis ora apa-apa. Tapi kaya kami kawilang ora kalah Prabawa ya. Hah? Iya. Iya. Iya, lantaran ki ngiras-ngirus waktu Den Bagus. Iya. Iya. Wong sanajan Babatur iki ora melu kelayaban kaya sing liyane kan. Itu bukan berarti Babatur iki nganggur-nganggur nyantai-nyantai Den Bagus kan kudu melu ngigo ya melu nyengkuyung ya ana pegaweane. Iku. Dadi sing ora kon mlaku-mlaku ya mungkin kon jagung siman dan suwe kayak gue lah Den Bagus maksude. Lah nek aku nang kene ya kesuwen jagung nunggoni kaya ngene ora onen-onene arep kepribe Den Bagus. Hah? Ojo nganti waktu sia-sia kaya ngono. Kabeh mau iki ya sing nyanyake kesempatan kok ya dadine sia-sia sekabehane. Ya kan Den Bagus? Paham. Monggo kepripun saene. Iya tak ngenteke kunjukan dhisik nen seneng atine Basir aja ya. Seneng ya anak ya cinta ya. Hah? Gimana? Seneng atimu. Nek atimu seneng kan kowe bisa gawe senenge sing liyane ya kan?
Iso apa ora? Iki sing seru nang apa? Saged. Nah, men keton kowe apik nang penonton dasar apik iki gue. Iya kan? Saged. Insyaallah saged. Ngerti cara gawene seneng sapadane. Insyaallah ngertos. Berarti ora perlu rembugan kami aku ya. Wis ketemu kan? Ini perlu rebukan juga, Oh. tapi nggih pripun. Aku metu dhisik nang jaba kan. Hah? Ayo. Nggih. Hah? Aja kok mlaku adu-adu mesake sing ora. Nggih. Hah? Wis kademen katisen kaya ngamuk-ngamuk sing ora temenan ya sih. Hah? Iya. Insyaallah paham lah. Hah? Pun paham. Ya nang ampun isin dan bagus iku. Isin yo kena tapi ya kudu kasembatan mau aku sing njaluk. Iya. Aman lah nek kalau insyaallah. Ora iki ora bingung temenan piye ketone. Bot. Hah? Bot. Ki anu kudangane di Lurah Batur. Nggih. Hah? Nggih gitu lah. Hah? Pripun itu? Tak omong aku tak ngombe disit aku. Iya. Iya. Hah? Ben bagus. Nek bisa jangan ngarep-ngarep nikmat tapi nek dhewe nikmat yo ora ilok lah iku ditolak ben bagus ya kan. Wong ngarep-ngarep nikmat tuh ndih nampani nikmat mosok ora gelem. Wah, lu pasir bagi-bagi nikmat ya anu ora nek men tambah sugih. Gitu. Tapi ya ora dimingin, melarat pun ya kudune ya bagi-bagi nikmat kan kayak gue. Ya kan den bagus. Ki kesempatan maksudnya. Iku. Iku. Kowe termasuk beruntung, Sir. Ono kesempatan kowe gawe senenge wong liya. Hah? Akeh wong bisa gawe senenge wong liya. Ya. Tapi dheweke ora gelem gawe. Berarti padha ae dheweke ora duweni kesempatan, padahal duweni kemampuan. Iya kan Den Bagus? Kan ciloko iku. Lho. Iku. Sing nganggo, sing mangan, sing dinggoni, sing dipangan, sing duweni, kambe sing duweni padha-padha duwe tanggung jawab. Leres napa mboten? Nah, janjane aku kan lagi gembreng iki Den Bagus. Nggih lah. Apa salah? Di bot. Ya pas memang koyo ngono. Iku. Kowe dene gelisah rumangsa di ngomong nah. Kok ngomong dhek kangen kowe. Ngerokok maning, Mbah. Arep bali, ora bali arep munggah lah. Oh, nggih. Gantian pegawean sih. Nggih. Sing liyane pada mlaku-mlaku. Ana sing tukrak-tukrak, ana sing gawene tumbak gitu lho. Karep-karepe kayak gue. Ya. Wong ana punggawa ana raja kae. Ya. Gitu. Bapak turun dulu raya. Wis apa? Ya kon jagung sing mandan suwe kayane kiye kayak gitu. Lah anak anu bapak turun nang ngene kesuwen jagonge kok kan. Ya ora kepenak kan sing liyane. Iya, sing kepenak kayak kadang kami melinjo ngomong nak iya. Iya kan Den Bagus. Nah, yo ora bener kuwe. Wong dhek padha duwe pegawean ana pegawean liyane. Iku. Kami lah nggak jadi arep-arep tapi umpamane mudun ya kepriye maning kayak gue ya. Iya. Itu. Bisa kasih diraga lah. Sibuk. Iya. Mau memang dalam- diwacanakan aja liputan tentang lapangan. Kuwi ya dilakoni Den Bagus sapa ngerti kaya ngono. Kadang-kadang iki ya. Itu. Dheweke iki Den Bagus kadang-kadang nek kon mlaku nang jero omah mungkin kangelan kaya ngono. Nek anu mlakune ning jaba kadang-kadang ora mawi dituntun pinter kayak gue. Banter kan kayak gue. Mau pancen jurusane dheweke ngomong ambek kuntilanak Den Bagus. Iya. Ya kudu nang jaba karena. Ojo lara hati lah dal. Hah? Jadi kayak gitu bae lah ya. Nun sewu. Monggo. Di Lurah Batur pada minjah teng Dirgantara. Monggo. Oke, tak ngomong itu bukan mantan edek. Jadi, ya mantan bedok namanya. Ini aku. Iya.
Basir iki kesempatan ora gelem ya mbok catet apa tak catetnya men guru men tak balik ya Hah? Ya Den Bagus Ngomong Jawa nih. Aku Jawa tuh gak malam ini. Iya. Neng dulu gue seneng. Ini dia bagus iki. Bingung aku kayak ngono. Jadi malah iki tak rasa kayak apa sih? Rasa ini. Tapi orang mau buat ya. Jadi kayak ngono mau lah penjelasannya di luar kasus ya. Terus kayak ngono ya. Main banget ya. Coba jenengmu coba mulya apa mau. Nah, bisa menang dengan mulya. Nah, coba mulya kali. Sama mana ping pindo kayak gitu. Kowe pisan-pisan kan cukup. Pisan-pisan mau bolak-balik asal butuh kulanan teka. Mesti salaman kowe. Iya kan? Iya. Wis kaya ngono. Yen sewu Den Bagus monggo. Ki Lurah Batur badhe tata-tata munggah tengah-alang kumitir ya. Oke. Pangkat selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun didherekaken kajeng mboten kapoten. Nggih. Aduh. Terima kasih Gus Iman. Semoga channel makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.